kepada Bapak Rahmat Saleh kami persilakan. Dan ada hal yang saya lupa tadi, saya mohon maaf. Ada ketentuan dari panitia, setiap orator hanya diberi waktu 10 sampai 15 menit. Terima kasih. Terima kasih. Kami orang tua saya tidak bermaksud tidak sopan saya berdiri di sini karena memang sudah begini pengaturannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya hormati Ibu Sarifah Syakinah Al-Jufri, anggota DPR RI perwakilan Sulawesi Tengah dari Partai Keadilan Sejahtera, sekaligus Sekjen Pengurus Pusat Wanita Islam Al-Khairat. Yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati Sigi periode 2021-2024. Kalau saya bilang Bupati dan Wakil Bupati Sigi 2001-2004, bukan berarti saya mendahului kehendak Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menentukan. Akan tetapi saya percaya bahwa ucapan itu adalah doa. Saya percaya ucapan itu adalah doa, sepanjang itu disampaikan dengan niat yang tulus dan semata-mata ditujukan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, saya yakin itu akan bernilai doa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang saya hormati saudara saya, anggota DPRD Kabupaten Sigi, Bapak Turki Ibrahim Tura, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sigi. Yang saya hormati para pengurus partai pendukung dan partai pengusung. Saya lihat ada pengurus partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai PKPI, Partai PKS, dan partai-partai pengusung lainnya. Yang saya hormati dan saya muliakan orang-orang tua saya, tuama-tuama, tina-tina, ompiku, omea, yang sempat meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Saya kenal Kulawi dan hari ini saya lihat semua orang-orang tua yang berpengaruh di tempat ini ada bersama-sama dengan kita. Dan saya yakin keberadaan dari orang-orang tua ini akan memberikan kesejukan, akan memberikan energi bagi kita untuk berjuang memenangkan Hussein Paulina di wilayah Kulawi. Yang saya hormati dan saya banggakan, hadirin dan hadirat, saudara-saudara saya. Saya kira saya tanya panitia dari mana semua ini, katanya dari 11 desa di Kecamatan Kulawi di luar wilayah Tobaku, 4 desa di Tobaku, berarti mulai dari Salua, Namo, Bola Papu, Bola Dangko, Tangkulowi, kemudian Toro, Lonca, Winatu, Polma, ya, semua hadir di sini. Dan ternyata hari ini dari wilayah Tobaku ada mantan kepala desa Rantewulu yang juga bergabung dengan kita. Nah, sehingga ini akan mempengaruhi hitungan-hitungan kita di daerah Tobaku. Kalau selama ini dianggap Tobaku kita tidak punya basis di sana, ya insya Allah kalau dengan bergabungnya kepala tua dan saudara-saudara kita yang lain dari Tobaku, ini akan memberikan pengaruh terhadap perolehan suara kita di wilayah itu. Tadi Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya beberapa waktu lalu orasi di Lindu. Orasi saya kurang lebih 8 menit, tapi viralnya bisa 8 minggu. Ya, hari ini saya melanjutkan orasi itu di tempat ini. Ya, saya melanjutkan orasi itu di tempat ini sekaligus untuk menanggapi beberapa diskusi-diskusi dan perdebatan yang muncul setelah itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau saya bilang bahwa indikator-indikator makroekonomi yang ada di dalam RPJMD, yang mana indikator-indikator makroekonomi itu akan berkaitan dengan
dua indikator utama visi misi pemerintah daerah Kabupaten Sigi periode sebelumnya. Silakan buka bab 5 halaman 6 tabel 5.2. Di situ dinyatakan jelas bahwa indikator keberhasilan visi misi itu terdiri dari dua hal. Pertama adalah target IPM dan yang kedua target penurunan angka kemiskinan. Apa yang salah? Ya, target IPM dan penurunan angka kemiskinan. Di akhir masa jabatan Bupati kita Pak Aswadi Randalemba dengan Pak Livi Sonsango, angka kemiskinan di Sigi itu 29.100 jiwa. Tahun 2018 angka kemiskinan menjadi 29.780. Tahun 2019 angka kemiskinan menjadi 30.000. Tahun 2020 menjadi 31.000 sampai 33.000. Itu meningkat atau menurun? Meningkat atau menurun? Kalau saya bilang indikator penurunan angka kemiskinan tidak tercapai, benar atau salah saya bilang? Benar atau salah? Jadi kalau saya bilang gagal mencapai itu, ya memang gagal. Jadi tidak perlu marah dengan angka-angka itu, karena bukan saya yang ciptakan angka-angka itu, saudara-saudara. Bukan saya, itu data statistik yang menyatakan. Kalau kemudian kita berdebat mengenai kenapa tidak bisa diturunkan karena bencana alam dan sebagainya, silahkan perdebatkan itu. Tentu saja faktor bencana alam memberi pengaruh. Tentu saja faktor bencana alam memberi pengaruh. Tapi saya percaya bahwa itu bukanlah faktor tunggal yang menyebabkan kita belum berhasil menurunkan angka kemiskinan. Karena kecenderungan kenaikan angka kemiskinan sudah terjadi pada tahun 2018. Artinya 2017-2018 angka kemiskinan itu sudah mulai naik sebelum terjadi bencana alam. Dan kalau memang karena bencana alam, ini sudah mau 2 tahun, saudara-saudara. Ini sudah mau 2 tahun. Berarti kita patut mempertanyakan apa yang sudah dilakukan, upaya-upaya apa yang sudah dilakukan dalam rangka menurunkan kemiskinan pasca bencana alam. Kita tidak cukup serius, kita tidak cukup fokus untuk memulihkan mata pencaharian masyarakat kita setelah terdampak bencana alam. Ya, kita tidak cukup serius, kita tidak cukup fokus untuk memulihkan kembali perekonomian masyarakat kita pasca bencana alam. Saudara-saudara, indikator kedua terkait dengan indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia ini kan nilai komposit, nilai yang dikumpulkan, hitungan-hitungannya dikumpul dari 3 variabel: pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat. IPM kita meningkat. Ya, dibanding kemiskinan, indeks pembangunan manusia kita memang meningkat. Akan tetapi saudara-saudara, di tengah peningkatan itu, sektor kesehatan misalnya, angka harapan hidup masyarakat di Sigi itu naik dan cenderung bagus. Akan tetapi jangan lupa, pada saat yang sama 24,6% balita yang lahir di tahun 2019 itu tercatat mengidap stunting atau mengalami gizi buruk. Itu artinya apa? Kinerja kesehatan kita itu perlu diperbaiki. Kemudian di sektor pendidikan, betul masyarakat di Sigi lama pendidikannya itu relatif lebih tinggi, relatif mengalami peningkatan. Akan tetapi pada saat yang sama, indeks aksesibilitas sarana pendidikan dengan hunian warga kita masih rendah daripada rata-rata nasional. Rata-rata nasional itu 7,2 km jarak sekolah dengan pemukiman, akan tetap 5,2 km, tapi kita masih rata-rata 7,2 km. Artinya kita punya jarak ke sekolah rata-rata itu masih relatif jauh. Itu sebabnya salah satu indikator yang digunakan sehingga kita masih dicap sebagai daerah tertinggal atau kabupaten tertinggal. Nah, artinya meskipun IPM itu meningkat, ada kualitas peningkatan IPM yang harus kita perbaiki. Ada peningkatan kualitas IPM yang harus kita perbaiki. Dan saya kira di antara situasi-situasi ini, kita juga masih merasakan bagaimana kesenjangan pembangunan antar wilayah.
kita masih merasakan bagaimana kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah, bagaimana kesenjangan aksesibilitas sarana transportasi, sarana penghubungan antar wilayah. Ini semua PR-PR yang harus dibenahi di Kabupaten Sigi. Dan saya percaya bahwa Husein Habibie dan Paulina akan menjadi solusi untuk masalah-masalah itu. Saya percaya itu. Kenapa saya percaya? Kenapa saya percaya? Karena pertama, beliau berdua ini adalah figur yang memiliki kematangan emosional, ya, kematangan emosional. Yang kedua, berpengalaman. Ibu Paulina sebelum menjadi wakil bupati sudah 2 periode menjadi wakil ketua DPR. Pak Husein Habibie jabatan terakhirnya waktu jadi PNS itu adalah Sekap. Itu jabatan tertinggi untuk karir seorang PNS di daerah. Jadi dengan pengalaman di bidang pemerintahan, di bidang politik yang seperti itu, saya kira beliau punya kemampuan untuk memanajemen sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Sigi untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Dan yang ketiga yang terpenting adalah jaringan politik pemerintahan yang dimiliki oleh Pak Husein Habibie dan Ibu Paulina. Bapak-bapak tahu, ibu-ibu tahu siapa semua calon gubernur sekarang ini? Kalau Rusdi Mastura itu kader partai apa? Kader partai apa? Pak Husein Habibie itu kader partai apa? Sama, kader partai Nasdem. Kalau Rusdi Mastura jadi gubernur, garis lurus dia ke atas. Betul ya? Bapak-bapak dan ibu-ibu tahu tidak, Pak Hidayat Lama Karate itu kader partai apa? Kader partai apa? Ibu Paulina kader partai apa? Gerindra kan? Jadi kalau Pak Hidayat Lama Karate jadi gubernur, lurus kita punya garis ke atas. Tidak ada calon bupati lain yang punya garis tegak lurus seperti ini. Siapapun nanti yang jadi gubernur itu akan memiliki hubungan baik dengan pemerintah kita di Kabupaten Sigi selama pemenangnya adalah Husein Habibie dan Ibu Paulina. Menangkan HP. Kenapa penting jaringan politik itu? Kenapa penting? Karena Sigi dengan APBD-nya yang 1,2 triliun itu tidak akan mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Kabupaten Sigi dengan cepat. Jangan berharap cepat, jangan berharap kita mau melakukan lompatan-lompatan. Mau bergerak cepat saja itu sulit. Sehingga memang kita butuh sumber daya dan dukungan-dukungan yang berasal dari pemerintahan yang lebih tinggi. Di tingkat, tadi masih tingkat provinsi, belum lagi di tingkat pusat. Siapa yang tidak tahu Ibu Syakinah Syarifah Sakinah Al-Jufri yang hampir setiap deklarasi Husein Habibie dan Ibu Paulina selalu menghadirinya. Dan saya berkeyakinan Ibu Sakinah hadir bukan cuma sekedar berorasi. Ibu Sakinah hadir untuk ikut meletakkan tanggung jawabnya untuk wilayah Kabupaten Sigi. Kalau daerah ini dipimpin oleh Husein dan Paulina, saya yakin Ibu Sakinah akan berbuat semaksimal mungkin untuk membantu kemajuan Kabupaten Sigi. Selanjutnya, siapa yang tidak tahu Mat Ali, ya? Mat Ali ini orang yang begitu kuat di pusat. Dia punya kemampuan untuk memobilisasi anggaran dari pusat ke daerah. Dan saya berharap kalau Husein Habibie dan Ibu Paulina jadi pemimpin kita, beliau akan membantu, termasuk melalui menteri-menterinya. Sektor terbesar yang menjadi mata pencaharian kita adalah sektor pertanian. Pak Husein Habibie dan Ibu Paulina dalam visi misinya, nomor 1 visi itu dan nomor 1 misi menyatakan akan melakukan revitalisasi kegiatan pertanian. Artinya apa? Artinya mementingkan kembali, mengutamakan kembali sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama masyarakat Kabupaten Sigi. Kebetulan di pusat Menteri Pertanian itu dari Partai Nasdem. Ya, dari hal-hal ini, modalitas-modalitas ini yang dimiliki oleh
calon bupati dan wakil bupati yang nanti bisa kita gerakkan, yang nanti bisa kita pergunakan untuk mempercepat pemulihan Kabupaten Sigi, untuk mempercepat kemajuan Kabupaten Sigi sesuai visi Bapak Husein Habibie dan Paulina, yaitu mewujudkan Kabupaten Sigi yang maju, berbudaya dan religius. Begitu Pak Husein ya, maju, berbudaya dan religius. Jadi bukan cuma maju, tapi juga berbudaya. Saya sampaikan ini karena saya sekarang ada di Kulawi. Hal-hal seperti itu tidak bisa ditinggalkan di Kulawi ini. Jadi kita tidak sekedar maju, tidak sekedar berkembang, akan tapi kita tidak boleh kehilangan jati diri kita. Ya, kita tidak boleh kehilangan jati diri kita. Nah, selanjutnya untuk mengatasi persoalan-persoalan lain, saya baca 14 program unggulan yang dicanangkan oleh bupati dan wakil bupati kita. Di dalamnya untuk anak-anak muda tuei-tueiku di sini, bupati dan wakil bupati kita mencanangkan untuk mencetak 1000 entrepreneur baru, wirausahawan muda yang baru. Nah, ini untuk mengatasi problem pengangguran yang masih tinggi di Kabupaten Sigi. Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, dicanangkan program padat karya. Ya, sebagian besar pekerjaan-pekerjaan ini dipadat karyakan kalau memang itu bisa dikerjakan secara manual. Ini akan memberikan kesempatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua untuk meningkatkan pendapatannya, meningkatkan pendapatan tambahannya, ya, selain bergantung pada pendapatan-pendapatan dari sektor yang tiap hari kita geluti, yaitu sektor pertanian. Saya berkeyakinan dengan program-program semacam ini, Sigi akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi. Nah, pada akhirnya bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, saya biar bagaimanapun berharap pilkada Kabupaten Sigi ini akan menjadi pilkada damai. Saya berharap pilkada di Kabupaten Sigi akan menjadi pilkada damai, karena perdamaian itu, persaudaraan itu letaknya jauh lebih tinggi daripada pilkada. 1000 pilkada pun tidak bisa ditukar dengan persaudaraan kita. Ya, 1000 pilkada pun itu tidak bisa dijadikan alasan untuk merusak persaudaraan kita. Oleh karena itu, saya minta pejuang-pejuang Husein Paulina untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pilkada yang bermartabat, pilkada yang damai. Dalam pilkada ini pasti banyak provokasi, dalam pilkada ini pasti banyak perbedaan pendapat, dalam pilkada ini pasti kita banyak berbeda pilihan. Tapi biarkan perbedaan-perbedaan itu berlangsung, biarkan saja, jadikan itu satu keindahan seperti bunga-bunga yang berwarna-warni di dalam taman. Ya, tidak boleh kita berkonflik, tidak boleh kita bermasalah karena pilkada. Saya setelah orasi di Lindu kemarin, banyaklah yang menghujat dan sebagainya. Banyak orang yang datang ke saya untuk memberikan solidaritas. Tapi saya katakan kepada mereka, saya yang akan menanggung semua resiko dari perkataan saya. Jangan kalian tanggung itu. Saya bertanggung jawab dengan setiap yang saya ucapkan, karena saya yakin itu benar dan saya tidak pernah bicara sembarangan. Saya bertanggung jawab untuk itu, dan saya minta jangan kalian ikut menanggung beban itu, biar saya yang menanggung beban itu. Jangan ada permasalahan yang timbul hanya gara-gara saya, itu terlalu mahal. Dan saya katakan saya tidak ikhlaskan diri saya untuk menjadi pemicu persoalan-persoalan dalam pilkada ini. Ya, saya tidak akan pernah ikhlaskan. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, setelah ini saya ingatkan tadi soal persaudaraan, dan terakhir adalah saya selalu menyampaikan bahwa kalau kita berjuang untuk Husein dan Paulina, maka jangan diniatkan hanya memenangkan Husein dan Paulina. Kalau kita berjuang untuk Husein dan Paulina, yakinlah bahwa kita sedang berjuang untuk menyelamatkan keluarga kita,
Yakinlah kalau kita sedang berjuang untuk menyelamatkan anak-anak kita. Yakinlah kalau kita sedang berjuang untuk menyelamatkan anak cucu kita dengan menciptakan sigi yang lebih baik untuk kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hussein Paulina, Hussein Paulina, Hussein Paulina. Terima kasih. Terima kasih. Itulah tadi orasi yang telah disampaikan oleh pembawa orasi. Yang berikut